Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Wirsel Riyandi, NIM 18160300037. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai aspek manajemen dan organisasi. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Irda Yusra SMSC selaku dosen pembimbing mata kuliah studi kelayakan bisnis. Lanjut, yang pertama itu adalah pengertian aspek manajemen. Aspek manajemen dan organisasi merupakan aspek yang cukup penting dianalisis untuk kelayakan suatu usaha. Karena walaupun suatu usaha dinyatakan layak untuk dilaksanakan tanpa didukung oleh manajemen dan organisasi yang baik, maka tidak mungkin akan mengalami kegagalan. Masing-masing fungsi tidak dapat berjalan sendiri, tetapi harus dilaksanakan secara berkesinambungan karena berkaitan dengan fungsi dari manajemen itu sendiri. Ada 4 fungsi manajemen. Yang pertama itu adalah planning atau perencanaan, yang kedua itu organizing atau pengorganisasian, yang ketiga itu actuating atau pelaksanaan, yang keempat itu adalah controlling atau pengawasan. Nah, keempat dari fungsi manajemen ini sangat penting kaitannya di dalam sebuah organisasi, dan ini bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi dari organisasi itu sendiri. Lanjut, manajemen pembangunan proyek. Manajemen pembangunan proyek adalah sistem untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan proyek dengan efisien. Pengembangan proyek harus dapat menyusun rencana-rencana pelaksanaan proyek dengan memodifikasi berbagai aktivitas atau kegiatan proyek dan menggunakan sumber daya efektif secara fisik proyek dapat diselesaikan dalam tepat waktu. Pada umumnya, setiap proyek memiliki 3 tahapan. Yang pertama itu adalah perencanaan proyek. Dari perencanaan proyek ini, yang baik untuk memiliki unsur-unsurnya yang meliputi unsur-unsur manajemen perencanaan proyek tersebut. Yang pertama itulah menetapkan tujuan. Menetapkan tujuan di sini adalah bagaimana cara kita untuk menyelesaikan tujuan tersebut untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Yang kedua itu mengidentifikasi proyek. Yang ketiga mencantumkan langkah utama untuk proyek yang dilakukan. Yang keempat itu adalah jadwal untuk pelaksanaan atau penyelesaian proyek. Yang kelima itu adalah analisis biaya dan manfaat. Lanjut, penjadwalan proyek. Jadwal proyek ini ialah menentukan aktivitas proyek dan uraian waktu terhadap sebuah proyek itu di mana untuk menyelesaikan proyek itu dengan tepat waktu. Selanjutnya itu adalah pengawasan proyek. Pengawasan proyek ini adalah mengawasi atau mengidentifikasi proyek ini supaya proyek tersebut sesuai dengan apa yang kita rancang tujuannya sebelumnya. Lanjut, yang ketiga itu adalah manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu konsep yang bertali dengan kebijaksanaan, prosedur, dan praktik bagaimana mengelola dan mengatur orang di dalam sebuah perusahaan itu sendiri untuk mencapai tujuan yang ada di dalam perusahaan itu. Ada beberapa tahapan di dalam manajemen sumber daya manusia ini. Yang pertama itu ada analisis jabatan. Analisis jabatan ini adalah mempelajari dan mengumpulkan berbagai informasi berhubungan dengan suatu jabatan. Yang kedua itu adalah perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia ini adalah bagaimana cara kita merencanakan secara sistematis untuk melaksanakan atau memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia di dalam bisnis sebuah perusahaan itu sendiri. Lanjut, yang ketiga itu adalah pengadaan tenaga kerja. Pengadaan tenaga kerja merupakan upaya untuk memperoleh jumlah atau jenis tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang keempat itu adalah kompensasi. Kompensasi ini sering disingkat dengan upah sesuai dengan pekerjaan kita. Yang kelima itu adalah pengembangan karir. Pengembangan karir ini berupa pelatihan yang mengenai dengan pekerjaan di dalam sebuah perusahaan itu sendiri. Yang keenam itu adalah integritas. Integritas ini merupakan fungsi operatif dari manajemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan penyusunan keinginan karyawan di dalam sebuah organisasi. Yang ketujuh itu adalah pemeliharaan. Pemeliharaan di sini adalah bagaimana cara seorang manajer untuk memelihara bagaimana sebuah pekerjaan itu dapat terarah secara baik. Yang kedelapan itu adalah pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan ini disebut bisa jadi mutasi, pindah kerja, atau dipecat langsung di perusahaan itu sendiri. Lanjut, yang poin pengertian organisasi. Pengertian organisasi ini terbagi menjadi 2, yaitu secara statis dan secara dinamis. Organisasi secara statis dapat diartikan sebagai suatu wadah atau tempat kerjasama untuk melaksanakan tujuan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Secara dinamis, artinya sebagai proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan. Lanjut, poin terakhir itu adalah bentuk-bentuk organisasi. Ada 4 bentuk organisasi secara garis besar. Yang pertama itu adalah organisasi garis atau lini. Organisasi garis atau lini ini dikenal dengan organisasi yang berhubungan dengan organisasi yang bersifat kecil. Yang kedua itu adalah organisasi lini dan staf. Organisasi lini dan staf ini berfungsi juga sebagai komando di dalam sebuah penetapan. Pemilihan wewenang langsung secara vertikal dan sepenuhnya dari pimpinan tinggi ke unit bawahannya. Yang ketiga itu adalah organisasi fungsional. Organisasi fungsional disusun berdasarkan sifat dan macam-macam fungsi yang harus dilaksanakan. Yang keempat itu adalah organisasi gabungan. Organisasi gabungan dari garis dan lini, organisasi garis, lini, dan staf, organisasi fungsional. Gabungan dari ketiga organisasi ini adalah kombinasi dari berbagai ketiga organisasi di atas yang digabungkan secara kompleks. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.